Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia yang cerdas. Semoga hari ini kalian sedang dalam keadaan sehat, berbahagia, dan bersemangat. Yuk, hari ini kita coba pelajari berbagai produk konversi energi. Tentunya masih berada dalam wirausaha rekayasa bersama saya Hisyam Hadiatul Fuadi. Mari kita simak bersama-sama. Ya, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berniat ikhlas agar setiap apa yang akan kita dengarkan dan akan kita lihat pada video ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Dan yang kedua, mari kita siapkan buku dan alat tulisnya karena menuntut ilmu itu bagaikan berburu. Dan setiap buruan itu harus diikat agar tidak lepas. Dan menulis itu adalah cara untuk mengikat ilmu. Yuk, mari kita siapkan buku dan alat tulisnya terlebih dahulu sebelum kita mulai masuk ke materi kita hari ini. Baik, untuk beberapa produk konversi energi yang akan kita pelajari pada hari ini ada 6. Yang pertama ada energi angin, yang kedua ada energi surya, yang ketiga ada energi air, kemudian yang keempat ada biogas, yang kelima ada biomasa, dan yang terakhir ada panas bumi. Baik, kita masuk ke produk konversi energi yang pertama, yaitu menggunakan atau memanfaatkan energi angin. Nah, bagaimana cara memanfaatkan energi angin untuk menjadi produk konversi energi? Caranya adalah dengan bantuan kincir angin. Nah, bentuk kincir angin itu seperti ini. Ada tiang, ada baling-baling. Nah, di dalamnya itu ada rotor dan generator listrik ya. Bagaimana kincir angin ini bekerja? Kincir angin ini bekerja dengan memanfaatkan energi angin yang dapat memutar baling-balingnya. Ketika ada angin yang melewati baling-baling ini, maka baling-baling akan berputar. Nah, ketika baling-baling berputar, rotornya ini akan ikut berputar sehingga generator listriknya dapat menghasilkan listrik. Nah, Bapak memiliki pertanyaan, silahkan dijawab di buku tulisnya. Jika anginnya semakin kencang, tentunya baling-baling akan berputar lebih kencang. Lalu pertanyaannya, apakah listrik yang dihasilkan semakin besar? Silahkan dijawab di buku tulis ya. Kita masuk ke energi yang kedua, yaitu adalah energi surya. Nah, energi surya ini ya bersumber dari matahari. Bagaimana cara memanfaatkan energi matahari? Yaitu dengan menggunakan sel surya atau panel surya ya. Bentuknya seperti ini, seperti cermin. Kadang-kadang kita lihat ada di atap ya. Kalau untuk energi surya rumahan itu disimpannya biasanya di atap. Ada panel-panel surya seperti ini. Nah, diolah menjadi apa? Diolah menjadi listrik. Ya, jadi energi matahari ditangkap oleh panel surya. Nanti ada inverter di dalamnya sehingga energi yang didapat dapat dikonversi atau diubah menjadi listrik dan bisa dimanfaatkan langsung oleh alat-alat elektronik. Nah, banyak banget alat-alat elektronik yang sudah memanfaatkan energi surya. Pertanyaan kembali, nomor 2, pertanyaannya adalah apa yang terjadi jika langitnya mendung? Apakah energi listriknya tetap bisa dihasilkan? Jadi, karena panel surya ini memanfaatkan sinar matahari, apa yang akan terjadi jika langitnya mendung atau mungkin ketika kondisinya malam hari? Apakah listrik bisa tetap dihasilkan? Nah, silakan dijawab nomor 2-nya di buku tulis. Kemudian yang ketiga ini ada energi air. Nah, masih sama seperti kincir angin. Ya, energi air ini memanfaatkan kincir air. Tentunya kincir ini akan bergerak dengan memanfaatkan arus air. Kincir angin yang bergerak akan memutar generator listrik yang akan menyimpan listrik.
prinsip kerjanya kurang lebih sama seperti dengan energi angin. Kemudian yang selanjutnya ada biogas. Nah, ini merupakan energi yang memanfaatkan kotoran. Nah, mungkin kadang kita melihat kotoran sebagai hal yang memang benar-benar sisa dari segala sesuatu ya. Itu harus dibuang. Namun, akhir-akhir ini, bahkan sudah beberapa tahun, kotoran sapi khususnya ya, itu sudah dimanfaatkan sebagai alternatif bahan bakar. Kok bisa kotoran bisa menjadi bahan bakar? Nah, kotoran sapi ini dia ditampung dalam sebuah bak, dicampur dengan air. Nantinya kotoran ini akan terfermentasi karena munculnya bakteri. Nah, bakteri-bakteri ini menghasilkan gas CH4 atau sering disebut dengan gas metana. Nah, gas metana ini adalah gas yang mudah terbakar. Gas metana ini dia akan ditampung lagi dalam sebuah tank sebelum dialirkan ke rumah-rumah. Jadi, biogas ini itu adalah alternatif bahan bakar. Kalau dulu kan kita penggunaannya menggunakan kayu bakar bahan bakarnya. Kemudian diganti dengan minyak bumi yang mulai langka, minyak tanah ya kalau misalkan kita tahu. Kemudian sekarang diganti dengan gas, itu gas LPG ya yang sering digunakan di rumah-rumah tangga yang warna hijau itu. Nah, bagaimana jika gas itu habis? Kan gas itu diambilnya dari dalam bumi dan bisa habis. Bagaimana alternatifnya? Nah, alternatifnya adalah biogas ini. Kita menggunakan kotoran, difermentasi dengan bakteri, nanti menghasilkan gas metana, dan bisa langsung digunakan sebagai bahan bakar. Yang selanjutnya ada energi biomasa. Ya, energi biomasa ini memanfaatkan berbagai bahan organik yang berasal dari tumbuhan ataupun hewan sebagai sumber energinya. Nah, sampah dari tumbuhan dan hewan ini nantinya akan dibentuk seperti ini. Kemudian nanti akan dibakar. Nah, itu akan menghasilkan panas. Nantinya panasnya itu bisa digunakan sebagai energi listrik dan tentunya akan membangkitkan listrik. Lanjut yang terakhir ada energi panas bumi. Nah, energi panas bumi ini memanfaatkan panas yang bersumber dari inti bumi ya. Seperti yang kita ketahui bahwa inti bumi itu sangat panas. Nah, panasnya ini dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pembangkit energi listrik. Kalau yang kita ketahui ada PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi yang ada di daerah Kamojang ya. Nah, itu dia memanfaatkan panas bumi untuk dikonversi menjadi energi listrik dan kemudian listriknya itu bisa dialirkan ke seluruh Jawa. Nah, itulah 6 produk konversi energi yang dapat kita pelajari hari ini. Terima kasih banyak sudah menyimak dan memperhatikan dengan baik. Jangan lupa dibaca lagi tulisannya agar ilmunya bisa semakin melekat. Silakan untuk menggunakan media pembelajaran ini kapanpun dan dimanapun. Dan silakan untuk menghubungi saya di hisyamfuadi@gmail.com jika ada yang membutuhkan PPT atau membutuhkan video tanpa narasi. Silakan di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.